70%, 80% kita kan impor. Jadi isunya bukan subsidi dan non subsidi mungkin ya, isunya lah impor. Impornya. Pertanyaan berikutnya, karena ini kan kaitannya balik lagi ke sosiologi tadi ya, pemahaman politik juga dan lain sebagainya ya Pak ya. Kita tuh kadang udah tahu ya Pak ya, kalau oke, subsidi, permasalahan subsidi, permasalahan LPG kita impor, jadi kita perlu ada pengalihan gitu kan, kita perlu diversifikasi, kita perlu coba hal-hal lainnya gitu kan untuk mengurangi impor gitu. Kadang-kadang kita tuh tahu Pak, kita mau ngapain, kita tahu kita harus apa, tapi permasalahan di implementasi. Pas ditanya implementasinya apa, jawabannya adalah oh iya karena permasalahan regulasi, izin dan lain sebagainya. Apakah artinya memang sebegitu susahnya, sebegitu rumitnya hal ini untuk dimengerti oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan? Mungkin ditanyain ahli sosiologi kan. Bapak paham kan Pak, tapi Pak pertanyaan saya Pak. Ya, tapi kenyataannya susah untuk menggali-gali ya, terutama di wilayah-wilayah yang rumahnya yang cukup bagus misalnya, ya. Waktu pipa masuk ke rumah bagus kita bobokan, mau nggak rumahnya dibobok yang udah rapi dan bagus? Karena kita tidak mensiapkan perumahan-perumahan tersebut di awal sudah punya jargas. Masuk belakangan. Kecuali yang properti awal gitu ya Pak. Nah, mampu nggak misalnya regulasi kita itu setiap perumahan depan yang baru harus punya jargas misalnya. Setiap apartemen sudah harus menyiapkan jargas misalnya ya. Jadi masuknya jargas tersebut tidak perlu lagi membobok yang merusak mungkin keindahan rumahnya, ya, atau segala macam yang mungkin membuat si customer mendingan saya beli gas LPG aja, nggak ada larangan kok. Saya mampu membeli gas yang non subsidi misalnya, ya. Subsidi dan non subsidi kan berapa? 70%, 80% kita kan impor. Jadi isunya bukan subsidi dan non subsidi mungkin ya, isunya lah impor. Impornya. Ya. Itu dari sisi jargas, ya. Apalagi yang harus kita lakukan? Mode yang lain kalau di Amerika kita boleh pilih jargas, kita boleh pilih listrik. Jadi listrik adalah salah satu solusi yang bisa kita pakai agar impor LPG ini bisa berkurang. Di substitutnya itu adalah LPG. Kemudian ada yang Pak LPG ke kompor induksi dan lain-lain, bahwa di rumah nggak cukup wattnya. Ya. Ada nggak solusinya? Ada. Bagi yang nggak cukup watt misalnya. Ya misalnya waktu saya di PLN ada di ide bahwa misalnya dia punya pelanggan berapa 900 watt gitu ya. Kemudian apa? Nggak cukup ininya. Ya pasang aja line baru yang khusus yang untuk kompor dah. Khusus itu aja. Oh, ibaratnya sama kayak jargas tadi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi instalasi si rumah nggak tidak perlu nambah daya lagi gitu ya Pak. Maksudnya secara umumnya nggak perlu nambah daya, hanya untuk yang buat kompor itu. Iya, dipisah misalnya. Dipisah ya. Kayak jadi instalasi rumah kalau ditingkatkan jadi sekian ribu watt gitu kan, instalasi kan harus diubah, MCB diubah dan lain-lain. Mungkin nggak itu? Mungkin. Terus ada yang takut juga Pak, biayanya mahal. Nah, kalau masalah biaya, maka mari kita hitung. Biaya itu kita gunakan untuk subsidi atau untuk mensubstitutnya dengan memasang ini. Misalnya ya. Jadi ini bukan mengajarkan tidak. Ini adalah opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Opsi-opsi yang harusnya memang kita pertimbangkan dan memang harus digencarkan untuk mengurangi tadi beban impor tadi itu. Ya. Nah, apalagi solusi ketiga? Ya, biomass itu apa sih? Dari pengolahan biogas. Bukan biogas. Sampah. Dari pengolahan sampah. yang biomass itu kayu bakar. Oke. Mungkin nggak ya orang-orang desa
yang kayunya banyak dengan tidak menebang misalnya. Bisa yang dari pohon-pohon. Pohon ranting dan lain-lain. Yang copot. Ya, ini tidak menebang ya. Iya. Yang udah tumbang dengan sendirinya gitu ya. Iya. Copot dengan sendirinya. Boleh nggak mereka memakai biomass? Tidak LPG. Bisa harusnya. Atau bahasa kerennya kan biomass. Bahasa kita dari dulu adalah itu kayu bakar. Kayu bakar tuh green nggak? Green. Iya. Makanya di PLTU sebagian Pellet diganti itu ya, dengan Pak? pellet Ganti atau batu briquette bara. dari batu bara diganti jadi biomass. Biomass itu apa? Kayu bakar, wood chip dan lain-lain. Nah mungkin nggak bahwa desa-desa yang punya kayu dan lain-lain, instead of dibakar begitu saja, ini dijadikan source atau sumber untuk energi rumah tangga. Mungkin disuplemenkan, mungkin ya, kalau nggak ada pada saat-saat tertentu mungkin bisa lewat LPG. Iya. Tapi tergantung daerahnya masing-masing ya. Kita harus lihat kekuatan daerah masing-masing. Itu yang menurut saya ini sangat local wisdom. Jadi sangat wisdomnya itu lokal. Nggak bisa satu solusi, maka sebab Panacea satu obat untuk semua, belum tentu. Belum tentu juga misalnya kayu bakar untuk apartemen, nggak cocok. Iya. Harus dilihat, masa udah dari mana kan kayu ini. Ya. Berarti dulu tugas di kementerian susah banget ya Pak ya. Kebayang Pak, seluruh Indonesia berbagai jenis energi dan mineral, pengaturannya. Memang harus dicoba ya. Dan kadang-kadang yang butuh tuh cuma Indonesia. Negara lain nggak butuh teknologi itu. Contoh, mungkin nggak LNG dijadikan seperti LPG? Mungkin. Kenapa enggak? Mungkin nggak Pak? Dulu. Harus belajar tadi itu ya dulu ya. Panasnya hampir sama. Ya bisa lah masak nasi gitu ya. Bisa sama LPG, LNG. Loh, toh orang di Amerika masaknya dengan C1 kok. Iya, gas ya. LNG kan C1 tadi Bapak bilang. Apa tantangannya kalau LNG? Nah, apa Pak? LNG jadikan LPG. Iya. Ya. Tabungnya khusus. Beda. Karena dia disimpan dalam suhu LNG itu minus 162 degrees Celsius. Kalau LPG Pak? LPG kan temperatur ruang. Kan nggak dingin, nggak panas kan dia? Iya. Dia liquid. Ya. LNG juga liquid, tapi harus didinginkan sampai suhu minus 162. Persoalannya, kalau dia ditaruh nggak dipakai, yang liquid tadi menjadi gas. Meledak. Dan di dalam tabung itu, kalau udah jadi gas, tekanannya naik. Dan dia harus dirilis. Nah, kalau pemakaian kita, misalnya pulang kampung ada LNG, tidak dipakai, habis deh. Nanti masyarakat bilang, loh kok saya beli LNG tiba-tiba kok habis? Ya itulah LNG tantangan kita. Mampu nggak kita menciptakan teknologi yang orang lain di luar sana mereka menggunakan gas pipa, infrastrukturnya ada. Karena kita belum punya infrastruktur, berarti kita harus mencari jalan keluar. Dari sisi teknologi, kita butuh nih LNG bisa nggak kita jadikan seperti LPG? Mungkin nggak tabungnya dibanting-banting? Nggak, karena ini treatment khusus. Ya, dia tabungnya harus besar misalnya. Yang kecil ada, tapi belum ekonomis. Nah, hal-hal seperti ini yang negara kita butuh dan belum tentu negara lain butuh, maka kita yang harus menjadi pionir untuk mencari teknologi dan inovasi di situ. Apalagi sumber ke depan nih banyaknya gas C1 yang kita punya. Jadi gimana pemanfaatan C1 ini, karena kita C3, C4-nya sudah berkurang banyak. Nah, ini kita butuh. Terus kita tanya ke Amerika, tolong ciptakan teknologi tabung LNG untuk rumah tangga. Terus dia bilang kita nggak butuh di sini. Ngapain? Kalau kamu butuh untuk yang dianggur-anggur, guna LPG ini ada hutan. Jadi artinya yang kita butuhkan itu adalah level inventor ya Pak ya. Tadi sesuatu
penemuan baru ya, penemu gitu kan. Tapi kan tadi kita sempat ngobrol juga Pak sebelum kita mulai podcast ini. Kalau misalnya level kita masih mengikuti ya Pak ya, masih follower gitu kan. Kita masih belum ada nih sosok seperti Elon Musk yang inventor, yang emang dia pioneer yang beneran menemukan hal-hal baru gitu Pak. Nah, dari level itu aja kita masih jauh gitu untuk kita bisa follow-nya mungkin bisa lebih cepat, lebih ngebut gitu Pak di sisi di bagian kita mengikutinya sehingga akhirnya bisa sampai ke levelnya Amerika Serikat sekarang. Itu gimana Pak? Kita punya kesadaran kolektif nggak? Bahwa belum ya? Kebutuhan kita itu berbeda dengan kebutuhan negara lain. Strategi untuk energy security kita itu berbeda dengan negara lain. Apakah strategi yang ada di Eropa bisa kita ambil dan aplikasikan di Indonesia? Belum tentu. Apakah strategi yang ada di Amerika itu kita aplikasikan di Indonesia? Belum tentu. Banyak sekali perbedaan kita dengan negara-negara maju itu. Apa yang perjalanan mencolok? Kita negara kepulauan, mereka kontinen. Ya. Mereka mampu membeli harga energi yang lebih mahal, kita belum tentu. Berbeda. Mereka belum tentu punya kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan energi mereka. Kita sebagian ada. Mereka punya warga negara atau SDM yang tingkat literasinya jauh lebih tinggi. Ya. Sehingga inovasi adalah makanan mereka sehari-hari. Kalau mereka butuh, mereka cari itu teknologinya. Punya nggak kita kesadaran kolektif ke sana? Kayak belum sampai ya Pak. Ya. Bahwa kita yang harus mencari cara untuk mencapai energy security. Bukan mengandalkan konsultan dan lain-lain dari luar negeri. Karena persoalan itu adalah persoalan lokal kita. Nasional kita membutuhkan. Nasional kita bagi lagi berbeda. Penyelesaian masalah ini di Papua dibandingin Jakarta. Akan berbeda. Udah di Indonesia sama luar negeri beda, sekarang di dalam Indonesianya aja bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Ya. Di desa yang misalnya kayunya ditebang terus dibakar gitu misalnya ya, karena untuk kebutuhan apa, untuk mungkin solusinya ada di sana. Ya udah kayu-kayu ditebang ini, udah jadikan ini biomass untuk memasak. Kalau peternakan bisa biogas ya Pak. Kalau ada ternak di sana yang besar, ya kan, maka biogas untuk Jakarta nggak cocok. Misalnya gimana ternak Jakarta? Maka kita lihat apa, makanya yang dinamakan dengan energy security itu mungkin akan jatuh ke mikro nanti. Nah, berarti itu cocok. Ini kan programnya pemerintah juga swasembada energi ya Pak. Harusnya kayak gitu ya Pak, swasembada energi. Maksudnya kita lihat lagi ke dalam, lihat lagi ke apa yang kita punya yang ada gitu. Di masing-masing daerah, lokal wisdom tadi yang Bapak bilang. Harusnya kayak gitu ya Pak. Maksudnya tidak terlalu disamaratakan. Kalau bicara harusnya mungkin pemerintah yang diberi amanat yang mungkin yang bisa mengatakan harusnya itu. Kalau saya akan ditanya sebagai apa ya, narasumber ya. Sarannya Bapak atau mungkin insight aja dari Bapak. Iya, jadi kalau mengatakan harusnya gini Pak, saya nggak apa maksudnya nanti saya cross the line lah ya. Beri waktu buat pemerintah sekarang untuk berpikir mana yang lebih baik. Karena mereka yang punya data dan situasi keuangan seperti apa. Nah, mungkin orang melihatnya ya kita di luar ya. Kalau diminta saran ya kita sekesa. Kalau berdua bertanya ke saya jawab. Ya, ini kira-kira jawabannya. Oke. Nah, sekarang juga kalau ngomongin pemerintahan Pak yang baru kan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali lagi nih jadi pro fosil dari yang sebelumnya transisi energi itu kan isu yang seksi banget lah Pak dalam beberapa waktu terakhir gitu kan untuk transisi energi ini, tapi kemudian tiba-tiba dalam waktu sesingkat-singkatnya langsung berbalik nih kembali lagi ke pro fosil, kemudian mundur dari Paris Agreement. Nah, ini apakah akan merubah
mungkin landscape energi yang selama ini dalam beberapa waktu terakhir sudah kita rencanakan. Dan apa ada dampaknya nggak sih Pak buat Indonesia? Apa iya ini sekejap Amerika itu berpindah switch? Boleh nggak saya berbeda pendapat? Nah, boleh silakan Bapak. Ya. Gimana, Pak? Sewaktu ini strategi energi transisi di Eropa dan Amerika. Ini beberapa kali saya pernah sampaikan. Itu berbeda. Eropa dia melakukan energi transisi dalam rangka untuk sustainability, climate change dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan energi Eropa itu melakukan diversifikasi usaha. Shell, BP, Total Perancis, Equinor, Repsol, Eni Itali. Itu bagian bisnisnya perlahan-lahan ke renewable energy. Yang migasnya pendanaan dari EU yang makin lama makin ketat, sehingga beralih ke renewable, diversifikasi. Amerika apakah dia melakukan diversifikasi? Menurut saya tidak. Apa itu? Exxon, Chevron, sama ConocoPhillips yang besar-besar ya. Dia berpindah ke renewable energy sedikit. Yang mereka lakukan adalah apa? Dekarbonisasi. Pengurangan emisi. Tapi dia tetap mengatakan, kami akan tetap berbisnis di oil and gas. Mau zaman Biden kemana? Sama. Cuman Biden tidak mengungkapkan itu. Presiden Biden tidak mengungkapkan bahwa karena platformnya Demokrat itu adalah isu-isu lingkungan kekinian. Platformnya Republikan itulah isu-isu klasik, penggunaan fosil. Demokrat itu penggunaan renewable energy. Tetapi apakah Amerika punya BUMN? Tidak. Kalau begitu, andalan Amerika untuk melakukan energi transisi ini ada pada perusahaan-perusahaan swasta oil and gas ini. Nah, sewaktu Presiden Biden mengatakan, kamu melakukan diversifikasi usaha ke renewable ya, terus tiba-tiba mungkin ya, untungnya atau profitnya di tahun itu mengecil. Siapa orang yang pertama kali dipecat? Oleh New York Stock Exchange, kan dia di listed ya. Dia bertanggung jawab ke siapa? Masyarakat. Exxon, CEO Exxon itu bertanggung jawab ke Presiden Biden. Enggak kan ya? Kemana? Ke investor dong. Investor. Di mana itu? Saham dia ya, New York Stock Exchange. Kalau profitnya berkurang, apa yang kejadian? Ya dicopot. Terus kemana ini? Kalau begitu, kalau menurut hemat saya, pengamatan saya, Exxon akan tetap berbisnis oil and gas, iya. Chevron, iya. ConocoPhillips, iya. Jadi intinya profit aja ya Pak ya. Tadi artinya profitability dari renewable energy itu masih tipis. Kalau Mbak Winda jadi CEO dan stok itu listed di New York, tiba-tiba profitnya turun terus. Ya, kabur semua investor kan. Bener. Nah, terus Presiden Biden mengatakan, kamu harus beralih ya ke renewable. Terus apa kata CEO-nya? Kira-kira ya, saya nggak tahu pasti juga. Apa yang dipikirkan? I shoot myself on the foot katanya. Transisinya omon-omon kah? Nah, itu ada subjek yang lain ya. Nah, sewaktu Presiden Trump jadi, dia spell out. Menegaskan. Jadi membacanya, iya ada sedikit hambatan waktu zaman Biden, di mana misalnya wilayah-wilayah tertentu yang menjadi kekuasaan federal, bukan state, itu tidak boleh melakukan eksplorasi, misalnya. Dulu zaman Biden tidak diperbolehkan, zaman Trump kan dibuka lagi, ya. Kemudian LNG ekspor hanya boleh untuk negara-negara melakukan free trade dengan Amerika. Di luar itu tidak boleh. Jadi banyak izin-izin untuk LNG plant yang tertunda. Sekarang dibuka lagi oleh Trump gitu.
Mungkin itu sedikit bedanya ya. Tapi secara garis besar kalau menurut hemat saya dan melihat kebutuhan oil and gas ke depan, maka Presiden Trump mengatakan bahwa mereka akan tetap berbisnis di oil and gas. Itu salah satu bentuk dari bagaimana mereka mensecure energi mereka, kebutuhan energi mereka. Gimana dengan isu lingkungan dan lain-lain? Nah, sekarang kita bicara energy security over energy transisi, atau energy transisi duluan over energy security. Yang mana yang dulu? Security dulu, harus aman dulu. Nah, sekarang ini adalah politik negara. Gimana kita melihat ini sebagai head of state dari sebuah negara gitu. Saya akan memerlukan energy security daripada energi transisi. Tapi ada negara yang bilang, saya akan bertransisi dulu. Security nanti. Mungkin karena dia pendapatan besar, ekonomi tumbuh, ya mereka dan sudah terbiasa impor juga mungkin ya Pak. Tidak masalah kalau impor bagi mereka.